Silakan. Ya, secara dari tim head to head juga dengan Coach Phil dan juga AG di sini di pertemuan pertama 2-0 kemenangan untuk RRQ Halsey. Dari total damage-nya nggak terlalu jauh beda loh, tapi dari win rate-nya mungkin untuk total KDA-nya juga ini cukup jomplang ya. Tapi sejujurnya dengan damage deal seperti ini Bigetron Alpha berarti mereka sebenarnya sukses juga untuk narik gamenya masuk ke late game dengan insurance yang mereka miliki. Dengan adanya Esmeralda yang bisa narik ke late game. Dan dua-duanya adalah dua user gift yang terlihat di sana. Bisa jadi giftnya adalah salah satu perebutan juga, tapi kita lihat untuk Samsung Galaxy A-Series Ways to Victory, di mana Spectre Johnson dan juga Sicilian yang acap kali kita lihat ini selalu di-ban ketika Bigetron Alpha berjumpa dengan lawan-lawannya. Betul. Yes, tidak membiarkan Max mendapatkan Snowball, Skylar mendapatkan hero nyaman. Ya kita tahu lah ini ada si Beatrix dan juga bisa jadi ada Popol Kupa. Bersiap dengan pick kejutan dari Rainbow dan berhati-hati dengan setup ganking yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Benar. Yes, benar banget. Dan bahkan kita tahu juga ya, Sicilian Rainbow itu bahkan dibilang sama Sans cukup menakutkan. Benar. Ingat gak waktu itu ketika Onyx versus ketemu Bigetron? Sans bilang apa yang ditakuti dari para pemain dari tim Bigetron? Itu yaitu Sicilian dari Rainbow. Sicilian. Mantan timnya. Karena memang nggak bisa dipungkiri, yang cukup berbahaya adalah penggunaan positioning yang nggak bisa disentuh. Ya kan? Betul. Nggak bisa dipegang. Dan jangan lupa Sicilian dipakai waktu belum in seperti sekarang. Ya benar, belum in aja. Udah gitu. Rainbow udah bisa bersinar, Laksini bisa branded. Shining like Oke. Kamu lucu ya banget. ampun, gemes banget. Nama kamu siapa? Namanya Capa, anak manis, anak lucu. Tuh. Lucu banget, bawa pulang satu boleh? Mau pulang. Dia naik motor sama gue nggak muat. Gimana Bener capek. juga, jalan kaki kita pulang. Tapi pinter loh. Apa? Dia taruhnya di belakang koet. Kenapa? Jangan disampingin. Kenapa? Ngerinya head to head. Head to head. Wow. What? Ini audiens Oh my god. Audience prediction by TikTok. Tapi lihat itu ada kata-kata swap kita negatif. Dukungan kita tetap positif. Tepuk tangan dulu buat Gila. semua. Luar biasa, ini namanya respect antar tim. Wah, tapi audience prediction yang kita di season 9 ini jujur, udah lama banget gak lihat prediction yang timpang banget. Yes, Iya. dan ini cukup timpang Ini di bawah Di 10%. bawah 10%. Tapi Biga ingat- Troopers langsung ke Instagram official Iya. MPL, langsung voting di sana Biga Troopers. Astaga, tapi kita lihat di sini buat kalian semua yang bertanya-tanya, Bang, duo prot-prot apa sih itu? Apa hubungannya KY dengan Albert? Makanya kalian download Nimo TV. Iya. Kalian nonton di sana keseruan mereka bertiga sama Karampli. Iya. Dan bukan hanya itu aja, kalian bisa dapetin juga skin koleksi dari Epic, dari Legend hingga Epic. Legend sama Epic. Hah? Iya dong, Legend sampai Epic kan. Ikutin gua, salah. Legend dulu, Legend paling atas. Ah gitu, ya udah pokoknya buat kalian semua Gemes. nobar bareng sama streamer kesayangan kalian juga bisa. Dan idola-idola kalian juga streaming di sana. Jadi, Ya. buat kalian semua, hari gini belum download Nimo TV, ke laut aja ya keles. Karena di Nimo TV kalian bisa dapat banyak banget. Nggak cuma skin yang tadi Oji udah bilang, diamond juga ada, tips trik dari pro player juga ada. Betul, banyak benefitnya ini. Banyak benefitnya, pokoknya langsung download Nimo TV. Tapi ngelihat prediction itu 9%, inget nggak? Rebellion dengan 11%-nya bisa menang loh. Ya. Itu dia. Makanya Karena ini season 9, penuh plot twist. penuh plot. Weh, Udah kayak nonton Korea drama ya. ini ada yang DM aku. Apa, Bentar, apa? aku pengen kasih tahu. Apa tuh? Ini ada yang DM aku namanya Rizakti Rahma. Apa dia bilang? Very crazy season ever. Sim. Wow. Susah banget sih bahasa Inggris dia pengen ngomong. Oh, nah ini adalah RRQ Kingdom tentunya. Oh gila. Gila. Jangan mau kalah dong, Bigetron mana Bigetron? Ini nih Bigetron bentar lagi nih, kita lihat Mana nih. Bigetron? Nah Bigetron, mana suaranya? Wih. Nah lihat tuh. Ih, lucu banget sih. Lucu banget ya gini-gini. Ih, gemes bos. Ini saran gue aja sih, nanti suruh sembunyi dia. Apa? Nanti kita foto ya, foto-foto. Nah, kalau pulang pasti cari sama omosnya. Benar iya sih. Mau foto. Tapi kita langsung menuju ke grafik dan benar sekali. Respect terhadap Johnson dan juga Sicilian is real. Ya, itu harus banget sih. Dua hero yang harus dibuang tentunya dari RRQ Hoshi. Gila. Karena respect terhadap Johnson. Wah, ya. Nah, ini maksudnya adalah mindset yang menurut gua sangat bagus. Aha. Ya terkadang kan orang, wah
dia lagi underperform nih timnya, santuy aja lepas hero Coba favorit. dulu satu game. Tapi gitu. ini enggak peduli apapun yang terjadi, respect Your team is picking. terhadap para hero dari tim Bigetron Alpha. Oke. Ini ngebuka Eve, Among the ngebuka planes exists the Langsung. your team Lilia is juga picking. masih ada. Oh, Lilia Rainbow ngeri sih. Wah itu ngeri banget sih. Among the Plan kali Tapi ini. Lancelot juga lepas kali ini. Tadinya kukira ya dengan melihat draft seperti dari RRQ Hoshi, mereka nge-ban juga Franco. Mereka ingin untuk menggunakan hero yang licin. First pick Lancelot memungkinkan tadi. Iya, tapi sorry, di-ban untuk udah Lancelot ya? di-ban. Jadi memang respect juga sih kok ini. Betul, betul. Kedua tim masih sama-sama respect dan apakah dengan adanya Esmeralda, menurut aku juga Esmeralda ini menyulitkan. Apalagi tadi kalau kita lihat dari head to head-nya Mhm. dari Bigetron, mereka Oke. juga suka nge-pick ke arah Esmeralda. Oke, tapi aku mau nanya sama kalian. Kalian lebih takut ngeliat tuh? Albert pakai apa? Aku sih Link sih. Kamu Link. Aku masih Linknya Kalau sih. misalnya Opong, Aku Fanny. Fanny. Nah, kalau kalian lebih takut ngeliat Rainbow pakai apa? Your team is Aku picking. Parsha. Opong? Marsha. Cecil lah. Cecilnya ya kalau late game serem sih. Iya, Cecil. Serem sih. Tapi tetap aja ya mau dipakai Rainbow mau Di-ban. pakai apapun tetap aja. Ya udah Tetap diblokir. nyeremin. Oke, tapi ini Cho. Sonan Your Hayabusa. team Link. is picking. Link Beatrix, 2 comfort juga untuk Skylar, untuk Albert, dan bahkan untuk Clay sendiri bisa kita kategorikan 3 hero comfort banget untuk RRQ Hoshi. Hero power mereka. Oke. Dan bahkan ini bisa kita bilang seperti yang Momo-chan bilang, mengerikan ketika Albert menggunakan Link. Yes. Dan kalau para pemain dari tim Bigetron, mereka harus bisa ada yang menangkap. Mereka akan serahkan mungkin ke arah Cho. Tapi Cho. Cho-nya ini kita masih nggak tahu apakah Cho-nya akan berubah menjadi roamer atau Cho-nya akan di tangan seorang Ripo. Iya. Iya, tapi bicara soal Nio, Selena lepas loh. Nah, Selena. makanya. Si Lina juga lepas kali ini, tapi masih ada Matilda juga. Yang lepas Lilia sih. Esme Oh, dulu. tapi Your Esmeralda. team is banning. Ngelihat Esmeralda bisa jadi ada Choromer. Coromer ya. Ya kan? Di tangan bisa- Ki berarti ya. Ya, KY. Di tangan KY. Oke, ini cukup menarik. Tapi masih ke bending face-nya. Kita akan melihat tentunya adanya Dairot yang kita tahu sebagai counter dari Esmeralda juga. Betul, langsung Aha. dipotong dan sempat dipakai oleh R7 ya. Iya. Sempat dipakai. Your team Dan is melihat adanya potensi di mana Eve yang harus diselamatkan. Ini Yuzong langsung dibuang begitu saja. Iya, semoga mau ya jangan sampai ada yang bisa menabrak langsung ke backlaner milik dari RRQ Hoshi. Tanpa Yuzong juga XP laner lagi Glue itu dia. Your team is Di-ban banning. oleh DTR. Oh ya, Glue ini ya. Semakin lama sudah mulai hilang dari peredaran. Betul, hilang. Tapi di tangan yang tepat kan masih meresahkan Nah, masih ya. cukup meresahkan ya. R7 Bun. ya? R7, R7, betul. betul. Tapi Ripo juga loh. Ripo juga bermain glue, cuma mungkin kali ini dia turunkan ke arah Esmeralda ya. Betul, betul. Tidak mau terlalu terburu-buru kali ya. Dan di sisi lain mereka sudah ngamanin di road juga, counternya Esmeralda, di laning-nya agak lebih aman. Yuzong, Yuzong berarti nampaknya dari arah Bigetron masih terlihat dengan jelas kalau dari arah gold lane-nya belum tentu ke arah marksman. Dia bisa tutup Yuzong dan sekarang melihat adanya Beatrix, Brody akan menjadi pilihan terakhir. Oke, so far Popol Kupa masih ada. Kalau mau diambil untuk head to head atau dikonteskan melawan dengan Beatrix, Atau mungkin Clean Clean juga oke. atau Melissa kok. Wow, Melissa ya. Melissa ya. Sebenarnya resikonya di sini adalah mereka berharap dengan Link. Oh. Jadi Linknya ini bisa selalu targetin untuk backlinernya. Mhm. Dan kalau mereka milih untuk main satu hero Your di belakang, team is picking. harus ada yang bisa menjaga juga. Iya betul. Kagura for mid laner Rainbow. Tapi belum tentu. Karena Matt juga bermain dengan Kagura as a gold laner Opung Wawa. Oh yes, itu dia. Dan dua pilihan terakhir yang terlihat ini belum ada XP laner sama sekali bagi RRQ Hoshi. Atau bahkan untuk roamernya juga belum terlihat. Jadi kalau XP laner yang lagi kuat naik siapa ya sekarang? Khalid. Gimana? DJ Khalid. Oke, Pak Kito? Poku itu oke tapi kayaknya dia nggak punya badan ke depan ya. Iya sih. Kalau mungkin Paku itonya lebih ke arah apa namanya? Hybrid. Aha. Oke. Hmm. Tapi kalau nggak hybrid kayaknya agak berat deh Momo-chan. Oke. Apalagi damage ya. Tapi Uranus bersama dengan Ruby Is picking. yang akan jadi pilihan untuk tim RRQ Hoshi, mengingat juga sudah ada
Esmeralda di sebelah kanan meskipun masih bisa di counter. Shieldnya dimakanin, tapi di bawah ke arah late game kita tahu seberapa menyulitkan Uranus dan juga Esmeralda. Ya, dan adanya Ruby di sini akan agak menghambat ya untuk Hayabusa dari Max. Nggak boleh terlalu dalam untuk masuk dengan Quad Shadow-nya. Karena bisa jadi dia tiba-tiba ditangkap di sana dengan adanya satu buah down run. Yep. Ya, dan ini namanya adalah salah satu counter terhadap seorang Hayabusa. Karena apa, kita tahu Ruby sangat menyebalkan, apalagi kalau misalnya Quad Shadow tertangkap. Wah, itu sih. Di waktu Quad Shadow-nya mau habis. Nah, itu yang paling bermasalah. Dan ini adalah posisi terakhir yang kita masih belum tahu apakah Romer atau Gold Laner-nya yang akan dipick. Dari Bigetron Alpha jatuh kepada Where is my target? Natalia as a Romer, berarti Gold Laner-nya di tangan dari seorang MATT dengan cowoknya. Oh no, Esmeralda. Ya. Oh, Esmeralda. So, dua fighter side lane yang Dua lagi fighter happening right now. Ya. Tapi kalau ngelihat misalnya dari Esmeralda head to head dengan Beatrix ya, pasti agak sulit juga ya. Apalagi di sini Beatrix adalah power dari Skylar sendiri. Yep. Yang kita tahu semasa di nerf ternyata dia sanggup untuk membawakannya dengan sangat apik banget. Oke, kita akan melihat tentunya seperti apa dengan adanya Natalia sebagai last pick. Atau bisa dibilang kejutan dari Bigetron Alpha. Ini semua balik lagi bagaimana eksekusi yang akan dilakukan oleh kedua tim di game kita yang pertama, Ji. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Bigetron Alpha akankah bisa mematahkan kutukan dari tim Hierarchy Hoshi di match di leg yang kedua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke line of down. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia game pertama. Oke, kita akan melihat apakah akan ada eksekusi yang lebih agresif dari Bigetron Alpha, mengingat mereka punya Natalia dan lihat tuh, Ki sudah mulai mengganggu. Dan ini bakal jadi tugas Finn juga untuk nge-cover Albert di awal. Yes, dan untungnya itu adalah Ruby sih. Ruby yang menurutku sangat capable untuk bisa berhadapan dengan Natalia. Karena bisa di-cancel, kelihatan juga ada di mana. Dan pada akhirnya Albert mendapatkan purple buff dengan cukup cepat. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Lihat dia langsung menuju ke arah Little Wonder. Oh my god, langsung ada adu retribution di tangan dari seorang Albert. Berhasil didapatkan PYN Pipin dengan seperempat darah terakhir memilih untuk mundur Momocha. Yap, nggak mau terlalu memaksakan dan juga mau tidak mau membuat Clay harus agak sedikit bersabar main di area mid lane-nya. Dan membuat space ke arah Albert tentunya dengan emblem Demon Slayer. Yes, emblem Demon Slayer, dia benar-benar pengen fast farming. Dia tidak mau membawa game ini karena late game. Mereka sadar juga. Di sana Natalia, Kagura burst damage cukup besar dan lihat. So, dengan satu buah emblem assassin yang sudah lama kita tidak lihat kali ini sebagai gold laner, dan bahkan Albert ada tanda seru depan sana tapi dia tak peduli. Dia udah level 4. Lihat, bakal di poking damage-nya. One man situation, dia duo prot beradu di line up down untuk kali ini. Bukan bersama as a team, tapi sebagai musuh, Momochan. Iya, dan bahkan kali ini kalau kita lihat Max-nya juga yang sudah ketahuan oleh Finn. Kali ini Skylar bakal coba untuk menahan terlebih dahulu di area atasnya. Nggak mau terlalu overcommit dari kedua tim. Sementara dari Finn pun masih nge-cover pergerakan yang baik sekali dari seorang Finn. Membuat Albertnya make sure pokoknya Albert dapat space untuk farm. Oke, tapi lihat dengan adanya Albert kehilangan purple buff. Turtle udah mulai dicolek, udah mulai disenggol ketika oleh seorang Bigetron Alpha. Melakukan sedikit poking damage dan PYN tidak mau melepaskan begitu saja. Melihat pergerakan yang cukup banyak dari tim Bigetron. PYN akan terdana first blood dan betul sekali. Shadow kill dikeluarkan. Tapi lihat, Albert masih mau lebih. Dan juga Max dan lihat Tempest of Blade. Dan bahkan ditukar dengan satu buah jungle. Perebutan jungle cukup mahal, dilepaskan begitu saja purple buff yang bikin seorang Albert. Dia melepaskan satu buah purple buff untuk point kill yang mahal. Is it worth it, Momochan? Menurut aku sih masih cukup worth karena yang tumbang adalah Finn. Sementara Clay-nya yang tadi sempat diharas juga oleh seorang Ripo tidak bisa tumbang, dan bahkan malah Albert di sini yang bisa menumbangkan Max sebagai salah satu jungler dari Bigetron Alpha. Ini yang menurut aku juga sebenarnya prioritas target ya. Ini penting banget. Wow. Karena ketika Ripo coba untuk presenting fight-nya tadi, ini nggak siap. Beberapa pemain dari Bigetron Alpha itu nggak siap untuk nge-cover juga. Tapi ini adalah masa-masa krusial juga sih untuk Hierarchy Hoshi ya. Karena dari Beatrix ini udah mulai diharas. Oke, Ying Overton dari keluarkan. Albert tersangkut dan lihat one last hit. Gak ada dibuat retribution, tapi lihat Tempest of Blade. Lihat, Albert
Albert masih coba untuk kabur ke arah belakang. Dan berhasil Albert still survive in the mid lane. Oh my god, trigger disiplin yang sangat baik. Nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan satu buah Tempest of Blade, benar-benar ditahan sampai setitik darah terakhir. Retribution save the day bersama dengan Tempest of Blade. Tapi sebelum itu lihat itemnya. Kita bakal lihat FYN. Bakal coba ditumbangin. Clay, again and again dibalikan kanan. Tapi Shadow Kill tersangkut Pipin. Duel Dragon Crystal dulu, bos. Clay, oh my god. Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Tidak berhasil ditumbangkan. Dan bakal word manipulation. Absorb damage. Masih membuat dia bertahan. Masih ada tambahan shield juga tentunya dari Clay membuat dia masih bisa survive. Tapi lihat, dari Ki sudah bertemu dengan Skylar. Kali ini bakal coba dikejarin dan diajak by one. Dan bahkan menumbangkan Ki. Dan kali ini Skylar masih bisa bertahan, namun dari Matt masih mencoba untuk mencari kompensasi. Mendapatkan sedikit gold turret di area atas. Oh my god. Vin! Dicomot itu kelomangnya. Dan bahkan kali ini kita akan melihat bahwa dari teman-teman Arky Hoshi, ini banyak banget sebenarnya inisiasi yang dibuka sama Bigetron Alpha. Dan berkali-kali kayak orang-orang penting kayak Albert atau mungkin Clay itu hampir tumbang Ji, tapi enggak. Yes, ter-outplay ya. Kita lihat di arah top lane sana karena memang Natalia bakal coba dibalikin keadaannya dan Bessica take I'm offended karena Rainbow. Lihat jauh dari payung dan bahkan kayaknya ditumbangin. Recall tas dikeluarkan. Albert masih mau lebih. Ada mid di depan sana. Informasi telah diberikan. Defense Ward. Tapi kali ini dari seorang Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Max juga belum mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dia memilih untuk melakukan clear minion di arah mid lane karena sudah menit yang kelima. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Albert dan juga Max kembali ke lane. Coba untuk mendapatkan satu buah wave minion dan turret di tangan dari arah Kyoshi untuk pertama kalinya. Dan jangan lupakan, buat kalian semua para jomblo, ada Garuda's Place di Cinepolis yang bisa kalian beli dan dapatkan diskon 50%. Dan lihat, oh my god, Flicker, VN, what are you doing? Apa yang dilakukan VN tadi? Mencoba untuk melakukan MOV tapi nampaknya belum ada inisiasi dan bahkan wasting, rugi banget Om Lawa. Oh yes, tapi nggak apa-apa, mungkin itu untuk kalau dia dapetin momen tadi, yes bagus. Kalau nggak mereka akan ngeriset untuk masuk ke pos masing-masing. Oh my god, the Wild Dragon. Dan ternyata belum bisa ditumbangin R7. Kali ini akan menjadi pilihan tapi nampaknya langsung hingga open robot Shadow Kill. R7 dimakan. R7 tak bisa bertahan. R7 harus dimakan dengan 4 orang yang tersisa dari Bigetron tadi di arah top lane. Iya, dan ini sebenarnya yang dibutuhkan sama Bigetron Alpha adalah permainan yang agresif. Mereka punya Natalia, mereka punya Rainbow juga yang memiliki burst damage di awal. Jadi ini memang yang harus di follow up sama Max. Ketika punya Shadow Kill, ketika bisa ngeculik satu persatu, itu mungkin adalah jawaban buat Bigetron Alpha untuk menangin early-nya. Yes, betul sekali. Tapi lihat, udah ada turtle lagi yang terbuka. Para pemain tim Bigetron Alpha, mereka tidak terlalu tertinggal jauh untuk kali ini dengan 1000 gold difference. Dan bahkan RRQ, R7 as a captain kali ini bakal coba untuk kembali ke lane up dan untuk mengacak-acak backline pastinya. Ripo, I'm offended, gak bisa bergerak, flicker telah digunakan tapi lihat Kaya di sana mencoba melakukan distraksi dan bahkan ditumbangkan begitu saja. Kaya yang jadi korban, Seven Top Blade dikeluarkan, Mad Wave Dragon untuk defensif. Dan tapi lihat word manipulation, berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Matete di kanan. Iya, tapi lihat ada Max juga yang siap untuk menghunus ke arah seorang Albert, namun ternyata hanya memberikan poke damage aja dari seorang Max. Sementara dari area midnya, lihat R7 sudah mulai menzoning player-player dari Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi turret yang menjadi objektif untuk Arky Hoshi. 3 turret pertama di menit yang ke-7. Ini menurut aku juga cepat banget dari Arky Hoshi. Yes, farmingnya Opung Wawa. Ya, mereka bermain sangat objektif sekali juga. Meskipun dengan poin kill mungkin 6, tapi semuanya adalah efisien dan efektif. Selalu bisa mendapatkan objektif juga. Selain daripada tadi dapetin turtle-nya, dapetin turretnya juga untuk melakukan mirroring. Dan Bigetron Alpha mereka sekarang sedang tertinggal dan players goal kita oleh Living by Mandiri dipegang oleh Albert dan juga Skylar. Yes, yang harusnya dipegang Skylar, tapi ternyata dengan adanya point kill 2 ditambah dengan Demon Slayer, Albert lah yang menjadi 1 poin tertinggi di arah Living by Mandiri Gold. Tapi lihat damage deal-nya, Ripo again and again menjadi nomor 1. Tapi di sisi lain damage taken-nya terbalik, bukan Ripo, tapi ternyata R7 menjadi samsak untuk di 7 menit pertama.
Iya, dan ternyata nggak mau kalah untuk bermain secara objektif. Matt pun langsung ngedapetin satu turret di area bawah, tapi Arkeosi mereka udah mulai masuk ke area jungle dari Bigetron Alpha. Kali ini Skylar udah mulai pekamak. Ada yang terlihat, ada yang terdeteksi, ada tanda seru di depan sana. Tapi Tampaknya belum terlihat posisi dari seorang KYY memilih untuk mundur. Mencoba untuk mundur tapi ternyata rifle-nya tercancel. Di-cancel begitu saja, tapi kalau dia coba untuk ngambil kala Eve among the plane ini berbahaya. Lihat, spray down dikeluarkan dan bahkan KYY mencoba mendapatkan Skylar. Execute, oh my god, execute ke arah yang salah. Almost is never enough, sedikit lagi bisa menumbangkan Skylar, tapi sebuah execute mengarah ke arah seorang Clay. Ternyata inisiasi yang dilakukan tidak terlalu mulus untuk kali ini. Dan bahkan Skylar pun masih punya satu buah flicker untuk mundur. Dan kali ini lihat dari Arkeosi, mereka coba untuk mendapatkan satu buah lordnya sementara. Turret di area atas juga sudah mulai pecah dan Arkeosi berhasil untuk mendapatkan lord mereka yang pertama tanpa adanya kontes dari Bigetron Alpha. Lord Slam by Samsung Galaxy S Series kali ini. Lihat, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kayaknya harus lebih nurunin tempo atau minimal mereka bisa backup permainan dari seorang KYY yang mencoba untuk melakukan inisiator. Tanda seru terlihat dengan cukup jelas. Kali ini nampaknya Natalia berada di arah bottom lane. Natalia juga bingung, Pung, apa yang harus dia tumbangin ketika banyak banget para player dari tim RRQ yang terlalu tebal, terlalu banyak distraction, nggak bisa satu gerakan tumbang. Ya, siapa lagi ada Finn kan dengan rubinya dia yang selalu muter aja dengan donrannya Iya, untuk melihat lokasi dari Siki. Semua boost pokoknya dicek sama Arkeosi. Mereka benar-benar respect sama keberadaan dari Ki sendiri. Dan R7 ya, dia coba untuk clear minus cepat mungkin, ngezoning player-player dari Bigetron Alpha. Dan aku ngerti sih posisi di mana dari Ki mencoba untuk culik satu persatu. Tapi nggak ada yang bisa diculik. Nah, masalah itu. Itu Finnnya di sebelah mereka semua. Jadi mungkin kalau menurut gua ya, menurut gua adalah Ki ini bisa untuk nutup play. Maksudnya apa? Jangan di pick off, jangan dibuka. Oh my god, dikejar oleh seorang Albert. Ternyata tidak terdeteksi. Masih bisa dihindari dan bahkan Ben, I'm open the back. Tertangkap, spray down yang dikeluarkan. Membuat Max harus hilang di arah base turret. Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Stephen Tomlin telah dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan satu buat way of breaker yang on point. Albert tidak bisa bertahan. Hingga Wolverton, instant point kill ditukar dengan satu buah base turret. Kayaknya ini nggak worth it. Nggak worth it banget karena mereka masih bisa untuk melakukan defense. Bigetron Alpha masih mau lebih. Matt dengan depan clear minion yang cukup cepat membuat Bigetron masih bisa mempertahankan best turret di arah mid lane. Yes, dan menukarkan Albert tentunya untuk beberapa turret di area mid dan juga di area bawah. Akan jawaban untuk Arkeosi sementara kali ini lihat R7 tentunya masih menjadi sandbag dan satu buah shot dari seorang Skylar. Ini respect juga dari seorang Ripo tentunya. Gila itu kalau kata Leslie one shot one kill. Tapi lihat Wave Dragon-nya kali ini tidak mau dikeluarkan. Kalau ada flicker itu R7 bisa masuk ke dalam. Tapi sayangnya masih ada Purify juga. Cuma para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka mendapatkan sedikit nafas segar. KYY tidak bisa melakukan split push dengan cukup berani. Kenapa? Mobilitas dari Sugar Glider Arkeosi bisa dengan cepat datang ke arah seorang KYY. Oke, dan yang pasti sekarang dari Arkeosi mereka sudah melakukan zone out kepada Bigetron Alpha. Jadi mereka tinggal dorong juga dan sambil menunggu untuk Lord berikutnya ya. Enhanced Lord yang akan keluar sebentar lagi. Dan menurutku di sini Bigetron Alpha, chance mereka tadi adalah dengan memainkan Hayabusa, mereka harus bisa early lead juga. Iya. Tapi sekarang mereka lah yang tertinggal. Mau nggak mau, tahan dulu aja. Tunggu untuk Ripo-nya buka momen. Dengan Way of Dragon seperti tadi yang kalau kita lihat berhasil untuk menculik Albert. Ini kelihatan banget sih dari Arkeosi yang setelah mereka grouping main 4-1, ini susah banget. Dari Bigetron Alpha mereka nggak punya momentum gimana caranya ngebuka untuk dapetin team fight-nya bareng sama Arkeosi. Oke, Lord-nya kali ini bakal coba di reset terlebih dahulu. Karena ketika dia muncul belum di menit yang ke-12. Lord kali ini sudah berubah di enhance. Lihat, Lord sudah makan rendang. Lord lebih keras satu kali ini dan Lord bisa mengamuk. Tapi di sisi lain, para pemain tim Bigetron Alpha tidak akan melepaskan begitu saja. Konsel tergunakan. Rivo di sana memberikan informasi. R7 memotong ke arah belakang. Lihat, mencoba mengcutting seorang Rainbow. Albert memfollow up. Tapi Tomlin telah dikeluarkan. Rainbow akan menjadi pilihan dan satu poin. Namun tidak berhasil. Berhasil didorong dengan ada satu buah flicker kali ini. Rainbow still survive. Albert nggak dapetin poin sama sekali. Dan ternyata kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena purple-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Matt sendiri. Langsung Jet Kundo flicker.
mundur dari seorang mata, tapi bakal coba dikejar. Flicker reverse flicker, Skylar bakal coba untuk mengejar kali ini, tapi ternyata tanpa adanya coveran dari Max, ini membuat Mat langsung bisa ditumbangkan dengan solo kill dari seorang Skylar. Gila Skylar melihatnya pakai mata batin dan berhasil mendapatkan satu buah tembakan ke arah dada. Matt langsung terdeteksi. Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk memasuki ke arah base. PN berada di garis depan. Ripo akan menjadi pilihan. Clay masih menjaga dengan cukup ketat, tapi lihat KYY one by one situation. Dua prot kali ini tidak berhasil menemukan Albert. Dan bahkan Lord dengan cukup cepat dihindari, tapi tidak mau tinggal diam. Albert masih mau ngopi. Albert mendapatkan dua base turret. Dan bakal lihat para pemain dari Bigetron Alpha mereka berada di sudut yang tidak cukup baik. I'm offended kali ini belum dikeluarkan. Masih ditahan, berhasil cooldown, mendapatkan Ripo. Kayaknya selanjutnya, oh my god, Shadow Kill terbagi banyak, tidak cukup baik. Dan bahkan para pemain dari Bigetron Alpha mereka berhasil melakukan defense. I'm offended, dapetin dua. Oh my god, ini bencana. Base-nya menjadi pilihan utama dari tim RRQ Hoshi. Wow. 1-0 untuk tim RRQ Hoshi. Dimana ini gak ada kesempatan sama sekali. Ketika mereka coba untuk ngebuka smoke bomb dari Natali, ini dibalikin keadaannya sama RRQ Hoshi. Finn yang selalu ngecek boost, Skylar yang selalu disiplin juga. Ini gimana? Gak, gue yang ngeri. Skylar tiba-tiba nembak ke sana ya. Dia nembak berkali-kali, entah Natalia, entah dia tembak ke arah yang ada di bus. Dicekin satu-satu, itu pakai mata batin bro. Itu kayak apa, bener-bener insting doang. Feeling Ada orang di sini lagi nungguin ya. pro player ya, kuat ya. Gila. Atau mungkin waktu di scrim sering digituin. Indra ketujuhnya. Ditungguin di dalam sini nih. Itu Indra ketujuhnya keren banget. Luar biasa sekali. Gila banget. Tapi masih respect sih ya Ji ya. Kayak Finnya juga mainnya hati-hati banget. Betul. Dia Semua berkali-kali. Bener dicek, mau boost kiri, boost kanan, boost depan, pokoknya semua dicek. Yes. Iya. Mau gak ada juga tanda pentingnya, don't run, muter. Dan semua teman-teman yang lain juga dia ngikut di belakang dari Finn. Karena memang kalau udah ada kayak gitu, berarti otomatis coverannya sangat efektif. Iya. Tapi harus diakui ya. Skylar ya. Skylar. Di game kali ini. Batrixnya ini bisa di respect band juga, tapi terlalu banyak sih kalau bicara soal respect band ya kepada RRQ Hoshi. Yes. Terlalu banyak hero-heronya, dan mungkin Batrix adalah salah satu hero yang bisa dilawan kalau bisa nyamperin dia. Dan tadi hampir gak ada akses sama sekali untuk menuju ke sana. Hayabusa itemnya gak terlalu jadi. Dari untuk Natalia sendiri dicek gimana caranya biar bisa ke sana. Jadi kalau mengandalkan Kagura juga bakal berat nantinya. Hanya dengan umbrellanya dan posisinya juga adalah posisi yang kejutan yang bisa dimainkan oleh Kaguranya. Sebenarnya di awalnya hampir bagus juga dari Bigetron Alpha ya. Ngelihat di mana rotasinya dari Rainbow bareng sama Ki, sama Max juga. Ini 3 dari pemain Bigetron Alpha menurut aku kuat. Yes. Mereka sempat kayak nge-harass R7 juga di area atas. Dari Batrixnya juga sempat di zoning berkali-kali. Tapi ketika RRQ Hoshi mereka udah main 4-1 formasinya. Wah ini udah susah banget dari Ki-nya untuk masuk. Dan 4-1-nya satunya itu adalah Uranus. Iya. Yang tebel. Yang butuh stack juga. Betul, yang 4-nya ngumpul ya udah deket-deket Finn aja. Tipis-tipis tapi damage-nya dalam banget. Dan untuk item build 12 dan 4 dari sisi skornya juga ini semua dipegang oleh RRQ Hoshi dari statistik yang sekarang ya. Dari turretnya, dari lordnya dan juga dari turtle-nya. Dan di sini turtle hanya terjadi sebanyak 2 kali untuk sisi perebutannya. Clay dengan Yves-nya atau mungkin dengan disiplin dari Albert tadi, itu 1 pixel HP dia survive loh tadi. Dan dengan survive seperti itu ngebalikin keadaannya Bigetron Alpha yang tadinya bisa hampir dapetin satu hero, kebalik semuanya harapan dari Bigetron Alpha. Dan untuk Ruby-nya dari Finn, cover dari early karena tahu banget pasti diganggu untuk purple buff-nya, dia langsung cover juga karena dari si Albert. Sedangkan Ki udah berjuang habis-habisan, dia berusaha untuk masuk dengan high end ray-nya, dia juga berusaha untuk memberikan damage yang maksimal. Namun sayang sekali belum efisien dan efektif juga karena hanya dengan dia bekerja seorang diri dia nggak bisa nempel kemanapun juga. Albert dengan Link ini punya mobilitas yang cukup tinggi. Kalau ke arah dari Batrix udah jelas dan pasti Batrixnya ini selalu berada di area dari turret karena dia adalah di golden, apalagi berhadapan dengan Cho. Dan untuk play-nya dari Yves masih ada shield yang bisa didapatkan dengan mengeluarkan real world manipulation. Jadi pilihan untuk kita tadi sebenarnya cukup terbatas. Mengingat kalau memang harus ngekorin si Link mau sampai mana dan seberapa cepat dari Natalia sendiri untuk bisa ke sana. Dan Ripo untuk Esmeralda-nya memang benar
bisa tahan, bisa dengan head to headnya tadi untuk berhadapan ya dengan R7, dengan itemnya mungkin ada Enchanted Talisman, Dominance Ice dan juga adanya Radiant Armor, tapi tampaknya belum cukup untuk bisa menahan pergerakan dari Uranus. Yang di sini Uranusnya adalah hero yang tanky banget, tanky abis. Memang mungkin bisa dipukul mundur dengan Esmeralda, tapi dia juga bisa kembali cepat untuk masuk ke dalam team fight. Jadi selalu ada backupan dari RQ Hoshi. Dan yang menarik pastinya kalian tahu sendiri bagaimana kebiasaan mereka untuk cek segala sisi dalam rumput, selalu diputar dengan down run. Bahkan rumputnya juga ditembak dengan Rainer yang dimiliki oleh Skylar. Dan Skylar di sini tanpa terpick off satu kali pun menjadi orang kedua terkaya most gold bagi RQ Hoshi. Begitu Alpha dari sisi segala aspek juga mereka benar-benar disetir oleh RQ Hoshi. Dari early mereka berusaha untuk melakukan early pressure, tapi mereka gagal untuk mendapatkan hal tersebut. Dan itu berarti bahwa linknya Albert bebas untuk bergerak kemanapun juga. Dan post game kita, dimana ini dia untuk damage dealt-nya besar sih kalah dari RQ Hoshi. Gak terlalu jauh berbeda, tapi damage to tower dan juga dari total heal-nya ini pegang oleh RQ Hoshi. Bridge Guy oleh Livin by Mandiri, ada Albert, carry-nya mungkin ada Skylar di sana. Sandbag-nya kita punya R7 dan Forgotten One Fin, 4 pemain dari RQ Hoshi berada di sana juga. Dan dari Beacon Alpha mereka hanya mengandalkan Rainbow sih, karena lihat dari Max-nya sendiri dengan Hayabusa dia hanya memberikan damage 12 ribuan. Untuk cowoknya Matt juga yang bermain sebagai Goldman hanya di angka 10 ribuan. Lihat dari Goldman RQ Hoshi 52.000 disumbangkan oleh Beatrix seorang diri untuk damage-nya. Jadi bisa dipastikan bahwa dia tidak tertahan masuk ke late game tadi ya. Apalagi dengan sudah punya nyata Demon Hunter Sword, dia udah sangat sakit sekali dengan memegang Nibiru. Basic attack-nya akan bisa menumbangkan hero-hero tebal juga dengan si Esmeralda yang tadinya tertangkap dan bisa tumbang, atau bahkan untuk cowoknya sendiri yang masih agak tanky dan tebal. Kafran dari RQ Hoshi yang harus kita acungi jempol di game yang pertama. Kali ini mereka bermain 5-man show, semuanya shine up. Dengan Yves-nya Real World Manipulation membuka untuk meng-cancel semuanya ya, pergerakan-pergerakan dari Beacon Alpha yang lagi mau masuk ke bagian dalam sana. Karena dari susunan draft juga ya, Beacon Alpha yang bisa keluar dari zona Real World Manipulation di sini hanyalah Kagura. Untuk yang lainnya ketika mereka sudah masuk dan mereka gak punya akses lain, misal Flicker sebagai spellnya atau mungkin Purify juga yang masih bisa menjadi salah satu faktor untuk kabur, sudah bisa dipastikan mereka akan tertangkap di tengah-tengah dari Real World Manipulation. Belum lagi ini ada kombinasi dari Yves bersama dengan Ruby. Kombinasi di mana dengan adanya Donran Wolf King akan membuat pemain-pemain tersebut nyangkut di dalam sana, atau bahkan dengan adanya I'm Offended juga menarik masuk ke dalam Real World Manipulation. Dan MVP kita oleh Samsung Galaxy A Series dipegang oleh Skylar dengan 0 death, 802 KDA. Dan luar biasa, dia cukup respect dengan adanya Natalia. Agar nggak ke one shot dari Natalia, teman-teman yang lainnya juga boleh cobain Dreadnought Armor. Satu Dreadnought Armor ini cukup untuk di early. Respect banget ya. Respect, betul. Dia ngurangin 2% kalau nggak salah, seingat aku. Dari Dreadnought ini. Oh 5 ya? Tapi itu setidaknya satu. Ketika dia tersilent, ya kan, dia masih bisa bertahan, dibalikin pakai shotgunnya, dadar. Wesker. Itu malah makin seneng ya. Iya, jadi malah si ininya yang seneng, si Skylarnya. Close range soalnya. Masih ada Red Note, masih ada Wind of Nature. Jadi enak banget ya Opung. Dan ini kita bakal langsung saksikan saja MVP highlight by Samsung. Opung, wow, silakan. Yes, MVP highlight. Nih, kena Wesker Elation, kena basic attack-nya, dan kombinasi nih antara Ruby terus juga dengan Yves, ada Skylar di sampingnya dengan Wesker. Jadi Weskernya udah sakit banget, dan kalau ada yang coba untuk dekat-dekat dengan dia juga pasti akan punish. Tuh, execute-nya salah. Iya, ini miss execute. Miss execute. Kalau execute-nya pas tadi mati itu Skylar. Yes. Tapi susah banget buat dapetin net. Selalu di cover loh. Wah. Ini nggak bisa ngomong sih, Ji. Itu pakai mata batin, fix. Ini Matt paling bingung. Wah, kok tahu ya dia ya. Terus di basic attack dengan Nibiru, karena memang dari sisi item damage-nya mereka si Skylar udah mumpuni banget untuk menumbangkan semua fighter. Yes. Benar banget, dan ini dia kemenangan. Dan tadi I'm Offended yang mungkin tidak terlihat dengan jelas, tapi dia dapetin 2 poin penting. Dia dapetin kembar, Max Matt. Iya. Didapetin, dan bayangin aja kalau misalnya Hayabusa lagi under, lagi berada di posisi yang nggak cukup baik, terus nyangkut di depan sana. Nah, bayangin. susah ya. Tapi ternyata menabung itu
untuk farming sangat penting. Nabung pangkal kaya. Yes, lihat Makanya tuh. kalian semua rajin bekerja, berdoa, berusaha, dan menabung. Nah, Nabungnya di mana? Living by Mandiri. Apa keuntungannya? Dapetin promo-promo nanti. Kalian bisa dari sana juga. Yes. Yep. Terus juga masih ada apa lagi ya? Ada living points. Living points. Wow. benar. Jadi buat kalian semua, rasakan sendiri nikmat dan sensasinya menabung dan mendapatkan banyak puluhan promo dan diskon hanya di Living by Mandiri. Aplikasi terkece tersolid bank nomor 1 di Indonesia. Iya, cakep. Banyak promonya. Banyak promonya. Dapat diskon. Mantap kali Living by Mandiri kita. Mantap dong. Cakep. Enggak naik gaji dong. Naikkan gaji Oji. Yes. Oke, tapi nggak cuma itu yang keren. Hmm. Karena ini pertama kalinya kok. Betul, turnamen e-sport disiarkan di Yap. bioskop. Gua bisa Biasa. bangga ke nyokap gua. Kenapa tuh? Ibu, Apa anakku? Salah ya. Wah, bukan lu. Oh, Maaf, Bang. bukan. Apa dong? Lihat Bu, pekerjaan kakak sekarang bisa ditonton di bioskop. Wah, kakak keren banget. Di Cinepolis. Oh, salah ya. Bentar, bukan. Kok emak gue gak begitu ya? Salah ya kayak gitu ya. Dia bilang, kenapa? Nen ada nonton e-sport di bioskop. Terus kenapa? Wah, emak gue begitu doang. Coba responnya bagus tuh tadi. Wah, keren banget dong kakak. Jadi makanya ibu bisa ajak teman-temannya nonton kakak langsung di Cinepolis ya kan. Oh. Pokoknya ada diskon loh Bu. Wah, ibu mau ajak teman-teman ibu lah, tetangga-tetangga. Tuh, itu. RT. Benar. Ini, emak gue. Oh, oke, bagus. Alhamdulillah. salah berarti Ji. Harus saya bilang, Bu, sekarang Oji udah main film, udah masuk bioskop. Gitu, beda pasti. Iya. Apa dia nanti gitu ya Mama ya? Udah deh. Aduh. Udah mending kalian aja cek langsung di sosial media dari Cinepolis ID karena Cinepolis jaringan bioskop terbesar di Meksiko. Kenalan langsung jadi nggak enak gitu. Aku sama Winda udah pernah kenalan. Asik. Ya, Jadi aman ya, pernah aman ya. Kenalan ya. BA yang lain nih. Ini Bigetron nggak bawa Angels-nya nih. Aduh. Padahal tuh cakep-cakep banget juga. Canci ya. Wih, bukan main. Semoga nanti next time ada biar makin semangat. Iya. Oke. Biar lebih semangat para playernya ya. Betul. Tapi kalau misalnya kalian kan lihat sendiri ya. FTV di Nimo main sama Ayang, -1 Ayang. It's okay everybody. Buat kalian semua yang -1 Ayang, -1 teman, ada Lita. Lita. Temen mabar untuk kalian semua. Yuk, sekarang di-download juga. Ya kan, mabar dengan yang cantik sampai yang pro ada semuanya di sana Momo-chan. Yang nggak ada cuma ke Wawa. Waduh. Orang udah di-banned. Iya. Waduh. Sampai IP-nya. Waduh. Coba PAP. Apa salah saya? Astaga. Coba ya kan. Ada pokoknya kok di situ di wanted Ya ya. ampun. Aduh, makanya cari teman mabar kalian hanya di Lita karena cuma Lita doang yang memberikan kalian teman mabar. Tentunya win streak. Pushnya ke kanan, gak ke kiri. Ntar malam saya invite. Gak mau. Oh. Saya akan tidur kalau Tadi gitu. tiba-tiba PPH saya nggak dengar apa-apa. Oh iya, tiba-tiba mati ya BPS. Oke, dan 1-0 dipegang oleh RQ Hoshi. Bigetron Alpha, mereka harus cari cara karena meskipun dengan Natalia last pick-nya, surprise pick, namun belum bisa untuk mendapatkan 1 poin. Bisa dapetin early-nya, tapi ketika mid sampai the late game-nya itu susah banget kok. Yes, dan linknya Albert ini nggak bisa dihentikan loh Makanya sama kenapa? sekali tadi. Susah buat cariin dia. Pas ditanya, Link Albert paling serem pakai apa? Link. Link. Udah, Bisa-bisa ada yang DM gua. apa? Bang Oji dasinya kurang tengah. Oke, makasih Oki Wijaya. Ya Allah, perhatian banget tahu aja gua nggak punya ayang. Astaga. -1 Ayang. -1 yang. Kamu mau jadi ayangnya Oji mungkin Mau ya? merhatiin gua juga lo ya? Makasih loh. Udah lama nggak ada yang liatin. Nanti super fansnya di belakang sana. Tapi Bener-bener gua dasi. ini kalau misalnya campers kamera ke badut lagi, ya kan? Badut itu boneka. Namanya siapa? Big namanya, Big. Apa? Beatrix. Big gua. Untung itu gua sayang. Kalau badut mah gua di kehidupan. Kamu Itu yang maksudnya. bilang badut. Susah ya kalau nggak ada KB main. Jamal. Gue ngomong sama orang tua, nah ini gue kasih tahu ya, maskot ini tuh susah. Kenapa? Karena gue dulu pernah masuk ke maskot kayak gitu, tapi gue ondel-ondel. Itu di dalam itu panas banget. Iya, aku pernah juga. Panas, ngap. Jadi kita apresiasi dulu untuk maskot dari Bigetron. Yeay. Halo Big. Big nanti pulang foto ya Big. Tuh kan namanya. Lucu banget.
Big lu gue udah bilangin. Lu yang bilang Beatrix. Weh. Kasihan. Lepas kepalanya. Lepas. Ya Allah, palanya copot ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Big. Dia nggak seneng kamu terbilang dia badut. Big. Enggak. Yang badut tuh aku. Astaga. Big duduk, Big. Big. Wah, Beat gak tuh? Big. Big, duduk Big. Big ya Allah. Ya jadi gue pengen apresiasi ya. Iya, Karena iya, gue pernah keren. gue berada di kayak gitu. Luar biasa ya ini apresiasi untuk Bigetron Alpha tentunya. Big jangan sampai nyusruk ya Big ya. Semua deh pokoknya bukan hanya Bigetron Alpha. Semua orang yang di luar sana yang bekerja di dalam sebuah ikon seperti itu. Maskot ya. Maskot. Luar Tak apapun biasa. itu aku mau bilang semangat ya. Semangat. Gila luar biasa Big. I love you Big. Semangat Big. Gue jadi ingat masa lalu soalnya. Astaga. Ngap loh di dalam gituan. Jadi tersentuh ya. Iya capek pernah. Tapi nggak cuma Big doang yang semangat karena Bigetron Alpha juga harus semangat nih. Ngambil 1 poin dari RRQ Hoshi tentunya. Karena dari draft pick-nya menurut aku udah oke ya kok. Ada Esme, Oh, ada Chow. Kenapa? aku dikasih tahu sama Kingdom. Apa? Bang, nih brand ambassador RRQ yang baru namanya RRQ Salma. Halo Salma. Oh, halo. Bukan. Oh, Bukan. dia cepet banget. Bukan Dika. Bukan. Belum kenalan, belum kenalan langsung. Jangan ya gigit, awas hati-hati gigit. Halo Salma, kameranya di kanan Salma. Tuh. Bang ya. Namanya ya viewers ya. Kalau ngomongin cewek dikit cepet. Bukan namanya Oci itu. Hah? Aku kan lempar aja. Aku kan lempar batu sembunyi tangan. Astaga. Oke, kita bakal balik menuju Garden draft pick kali ini. Di mana di game yang kedua, RRQ Hoshi bertemu dengan Bigetron Alpha. Tapi link for the first bandnya. Respect is the K kali ini Momo-chan. Iya, masih respect dengan link dari seorang Albert tentunya. Bayi alien kita yang mau Your team dilepas. is banning. Dan juga ada Fanny yang di-ban dari Bigetron. Mereka nggak mau ngelepasin. Karena Fanny ini udah muncul sampai leg yang kedua ini kecuali dari Gikram. Yes, benar. Jadi semua tim udah pakai Fanny nih kok. 7 tim sudah punya. Benar. Iya. Tapi kan udah naik juga kan. Han sudah naik nih. Iya, Bisa makanya. jadi ada juga, tapi kita bakal bahas itu besok karena hari ini game yang kedua sudah berlangsung. Di match kedua kita Yif di pick langsung oleh Bigetron Alpha. Ya ini respect juga ya. Daripada dilepas lagi kan ke Deden gitu Ya, kan. ambil aja. Nanti terbangnya ke Bogor langsung. Bigetronnya ya. Oke, dan RQ mereka punya kesempatan tentunya untuk ngambil mungkin ke arah Esmeralda. Tapi Your Franco team bersama is picking. Yuzong. Wow. Wow. Oke. Wow. Selain daripada mengunci, ini langsung kunci ya. Untuk hero dash yang bisa dimainkan nantinya oleh Bigetron Alpha, mereka juga mendapatkan Yuzong. Hero yang bisa langsung menabrak ke arah dari Yif untuk meng-cancel real world manipulation. Yes, benar banget. Tapi balik lagi. Dengan adanya Frankie yang diamankan kali ini dari sisi kubu RRQ Hoshi. Ini juga untuk salah satu coverisasi terhadap permainan dari tim Bigetron. Akankah mereka bermain dengan hero-hero yang bisa ngedes, hero-hero yang tidak bisa ditangkap, hero-hero yang sulit. Dan serangan dari sisi sebelah kiri, bisa saja if ini ditarik. Jadi menurut aku dia harus berhati-hati dan Pakuito for the Your team jungle. is picking. Wow, Beatrixnya juga diambil Ji. Masih ada Popol Kupa. Popol Kupa. Karena ini menurut gue adalah grafik yang cukup pintar. Melihat Albert ditutup oleh seorang Link, Lancelot, Fanny, Hayabusa masih terbuka. Tapi Hayabusa akan menjadi pick ketiga dari tim RRQ Hoshi atau bahkan nanti di face ban yang kedua bakal diamankan oleh tim Bigetron. Tapi Your ternyata team is banning. Hayabusa, Sanjo. Hayabusa siap. Siap. Sebagai pilihan terakhir ya, nggak punya pilihan yang banyak. Tentunya dari Albert sendiri. Dan langsung mengamankan Hayabusa kali ini. Masuki banning phase keempat kelima dari Bigetron. Mereka udah ngamanin mid lanernya, mereka udah ngamanin junglernya. Satu roamer dan mungkin EXP laner yang akan dibuang. Yes. Dan juga sebenarnya Pakitonya di sini masih optional Your ya. team is banning. Cuman kemungkinan besar kita bakal melihat dari Pakitonya masuk sebagai jungler juga dan Matilda di ban untuk roamernya. Kalau dari Ki kita melihat performnya dia masih ada Natalia tadi di game Yes. pertama. Edit juga mungkin masih bisa dipakai. Oke. Ada Chow juga. Iya masih ada Chow. Tapi Popol Your Kupanya team langsung is banning. dipotong begitu saja. Seperti kata Om Wawa, Apa tuh? ditutup aja Popol. Woi. Ini dia nih, gue suka banget lihat. Wow. Lihat bergema MPL Arena
dua super fans Bigetron dan juga fans dari RRQ Kingdom. Ini yang kita kangenin. Terima kasih banyak MPL. Kembali membuka sedikit harapan. Kalau siapa tahu nanti Your akan team ada is banning. terbuka untuk umum ya. Yes. MPL Arena. Amin. Amin. Gila. Gue mau terima kasih banyak sih untuk MPL. Luar biasa ya. Iya, gue jadi kayak kemarin aja lagi diare aja gue sih jadi lupa sakit perut. Lupa Gara-gara ya? viewers, gara-gara super fans. Saking semangatnya mereka ya. Yes. Oke, tapi Lilia yang dibuang bersama dengan Ruby kali ini. Ini dari Bigetron menurut aku mereka punya drafting bagus banget sih kalau Your team is mereka nutup semua kemungkinan yang Arky Hosting bisa ambil. Yes, tapi Parsha diambil oleh Arky Hoshi, jadi mereka masih punya artillery mace yang bisa dimainkan sebagai sieging mode-nya ya di belakang nanti. Iya. Dan ini 4 hero dari fun fact-nya aja deh. Arky Hoshi 4-4 ini nggak ada di game yang pertama. Iya. Baru semua. Baru semua. Ditambah Dan- satu lagi ya. Kita bisa lihat Deden, hero nyamannya, hero ofensifnya, itu ditutup. Kan kita tahu Deden emang positioningnya bagus, tapi dia bisa dua mode. Ofensif dan defensif. Iya. Dan sekarang mode ofensifnya diambil satu, di ban satu. Jadi dia harus menggunakan Parsha. Parsha itu lebih ke arah defensif. Kenapa? Karena dengan ultimate yang riskan banget tercancel. Your team is Riskan picking. banget terbuka posisinya. Beda Eve sama Parsha. Parsha udah pasti di middle of the circle. Oke. Beda dengan Eve yang berada di pojok. Jauh. Dengan kotak yang cukup besar. Jadi lebih riskan. Tapi di sisi lain dari tim Bigetron. Mereka mengamankan Chow Head. Oke. Wow. Oke, last pick Brody. Last pick Brody for Ber- Kingdom. 10 hero baru. Kingdom, RRQ Yoshi. Berarti 10 hero yang dimainkan ya, Ya. buat Arky Hoshi. Beda Iya. banget loh. Game pertama apa, game kedua apa. Di game yang kedua Bigetron masih dengan cowoknya. Tapi apakah cowoknya masih di tangan Ripo? Karena kita ngelihat juga jauh head yang sudah diamankan oleh Ki juga kali ini. Ya. Dan ini menurut aku Bigetron mereka nutup semua hero comfortnya RRQ. Nutup. Ditutup semua pokoknya. Bukan nutup itu aja. Tapi nutup juga hero ofensif dari tim RRQ Yoshi. Iya. Dan ini menurut aku bagus banget. Karena kita bakal lihat apakah permainan RRQ Yoshi dengan 5 hero yang berbeda dengan game yang pertama akan berujung kemenangan atau bahkan Bigetron akan memasak game ini ke game yang ketiga. So, tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke arah Land of Dawn. Untuk kali ini, MPL Arena mana tepuk tangannya? Wow. Land of Dawn, Bigetron versus RRQ Yoshi. Ini dia game penentu. Apakah akan ada game ketiga? Tapi lihat ternyata Overblood. Finn yang sudah diusir hampir aja Eji ya. Hampir banget Tipis first ya. blood. Karena dengan emblem supportnya ini akan sedikit berbeda ya. Flicker telah digunakan oleh seorang Pipin, VYN. Tidak ada cancelisasi, lihat yang dilakukan oleh seorang KYE dan juga Rainbow sangat-sangat bagus. Memberikan sedikit distraction. Isoke kehilangan Little Wonderworld, tapi ternyata di sana dengan buff yang aman itu cukup worth it. Opung dan juga Momo-chan. Ya, sementara Ki kali ini yang harus bermain lebih agresif tentunya dengan Jaco Head. Ya, kita tahu dengan Smart Missile yang memiliki damage di early. Apalagi Rainbow, tadi juga sempat join the team fight ngeganggu ke arah Finn-nya ke arah atas. Jadi permainan yang baik dari Bigetron Alpha sempat memberikan warning yang cukup keras sepertinya ke arah seorang Finn. Wow, lihat kali ini. Para pemain dari tim RRQ Yoshi agak sedikit berbeda, tidak ada bermain dengan agresivitas early gamenya, Opung pasif. Ya, Turun temponya. Kalau aku ngeliatnya dengan turunnya tempo seperti karena mereka punya Franco juga. Franco yang harus punya level 4 dengan Bloodhound-nya baru bisa mulai aktif. Atau kalau mau ya udah mancing aja. Kalau memang kena bisa langsung diharash oleh Arky Hoshi. Oke, Yep. ditambah lagi lihat kali ini kayak di depan sana Albert bakal coba untuk memberikan distraction. Langsung ada flicker ke arah belakang. Masih mau lebih dan bahkan Iron Hook on point. Membuat first blood di tangan dari tim RRQ Yoshi. Baru saja bermain dengan tempo yang turun. Tapi mereka tidak mau lama-lama di zona nyaman. Mereka langsung tinggikan tempo dengan bermain pick over Momo-chan. Iya, mengejutkan tiba-tiba Ki yang terpick off begitu saja. Lagi santuy coba open map. Ternyata malah dipunish oleh pemain dari Yoshi. Sementara Max kali ini oke. Bakal tracknya sudah keluar dari seorang Max tapi mengarah ke arah Finn saja. Iron Hook yang miss dari seorang Finn. Ini cuma ngezoning beberapa player dari Bigetron Alpha. Sementara Ripo bakal ngecek boost terlebih dahulu, dapetin informasi
Sementara itu ini masih ada coveran yang sangat amat baik dari Clay dan juga Finn. Sementara di area atasnya aku melihat dua gold laner yang benar-benar santuy. Tapi ternyata lihat, iron hook-nya connect ke arah seorang Max. Dan bahkan R7 yang udah ngebuka Black Dragon Pop hanya menzoning aja player-player Bigetron biar nggak bisa di cover Max-nya. Gila combo Petrify with Iron Hook di depan sana. Ripo sudah punya freestyle kali ini. Para pemain dari tim Arkeosi memasang untuk mendapatkan satu buah turtle, tapi ternyata word manipulation versus Feather Attack. Lihat, adu mekanik. Clay memilih untuk mundur. Damage-nya masih belum mampu, tapi kayak yang ditumbangin. Wild Dragon gak berhasil membuat PYN berhasil ditumbangin. Karena apa? Karena dia dengan emblem tanknya, bukan damage. Itu kalau damage mungkin dari seorang PN bisa tumbang. Benar, Ripo yang masih cukup defensif ya berarti ya. Dia memiliki damage full tentunya. Tapi kali ini untuk itemnya kok. Ya, dari Max masih akan menuju ke War X bersama dengan si Albert ya. Dan Skylar di sini dia udah punya satu buah Legion Sword. Sama sih, sebenarnya dari sisi semuanya sama. Cuman ini masih terbelah. Untuk tim fight-nya dipegang Arkehosi yang mereka akan leading sebentar lagi. Alright, bahkan kali ini berhasil mendapatkan satu atas seorang VYN. Terlalu dalam mungkin pergerakannya, terlalu depan offside, tidak bisa di follow up karena lihat tidak ada Varsha di sana, tidak ada Albert di sana, bahkan Albert sekalipun kalau misalnya follow up bisa saja dibalikan keadaan yang memecah. Iya, ini kayak harus main culik-menculik sih dari kedua tim karena kedua romernya ini adalah hit or miss. Ejectornya kalau on point banget, nyuri satu pemain ini bakal bagus banget, tapi Ki ejectornya tidak mengenai ke pemain dari Arkehosi. Dan bakal coba untuk reset terlebih dahulu sementara R7. Masih 1v1 dengan Ripo kali ini. Max yang posisinya udah ketahuan tapi itu Iron Hook yang ditunggu sama Ripo. Sudah dikalkulasi yang akan keluar. Masih bisa di-dodge oleh seorang Ripo dan tidak akan ada penculikan di area bawah. Oh, vision tidak terbuka dengan cukup jelas. Tidak bisa di-cover jangkauan demikian dari seorang Max. Memilihnya dengan sabar permainan dari tim Arkeosi. Mereka benar-benar bermain pick over. Mereka, kayak what are you doing? Lempar siapa? Natalia kah? Tapi kalau bisa kita lihat, oh my god, Iron Hook, mancing mania, mantap! Berhasil dipulangkan kayaknya ke arah base again. Untuk ketiga kalinya, Turtle akan terbuka bebas dan Turtle kali ini tanpa pengawasan dari KYY. Dan tentunya, lihat para pemain dari tim Arkeosi mereka langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane yang Ripo sudah standby on position. Iya, sudah standby tentunya dan satu buah War X di tangan seorang Max ini tentunya akan menambah damage lagi untuk seorang Max-nya. Tapi jangan lupa untuk beli Garuda Splash biar dapetin diskon 50% untuk beli tiket nonton MPL di Cinepolis. Wow, kalau bisa kita bilang itu di skin 50%, beli 2 jadi gratis dari Wild Dragon, FVY dan bahkan lihat masih bisa flicker ke arah belakang. Skylar pun sama harus menggunakan flickernya, tapi ternyata di sisi live ada Restrek memukul mundur, mengusir para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ada seseorang di depan sana, Rainbow masih coba untuk digetarkan, mencoba untuk ke arah belakang. Max dengan knockout strike tapi ternyata diberhentikan pergerakannya. Toropan Memory bahkan membalikkan keadaan. Taruh play. Dan ternyata diam-diam Rainbow juga mendapatkan double kill terhadap Skylar dan juga Finn, tapi disusulin. Lihat R7 mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Matt. Gak bisa untuk ngeharus ke arah seorang Matt, tapi lihat Kinya masih mencoba untuk mengcover. Albert datang lagi kali ini dengan Coach Shadow. Dan bahkan balik lagi setelah marknya connect. Dari Albert langsung balik dengan Coach Shadow dan satu Shuriken. Dia udah endless belum ya? Kayaknya belum deh. Belum ya? War X ya? Oh, stack War X berarti tadi ya. Soalnya kalau udah endless itu true damage-nya keluar. Tapi kali ini karena Kaye ditumbangkan secara 4 kali. Itu membuat Kaye tidak memiliki item defensif yang keras. Yang nampaknya Turtle Slain by Samsung Galaxy A53 5G. Kali ini di arah bottom lane, Albert akan coba untuk mendapatkan satu buah turret. Tapi di arah top lane, Matt melakukan tugasnya dengan cukup baik. Berhasil memberikan turret pertama untuk tim Bigetron Alpha di game yang kedua. Iya, menurut aku tadi Max juga udah lumayan bagus sih. Dia ngincernya ke arah Skylar. Tapi dia nggak tahu coverannya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga Bahkan Iron Hook, mancing mania, mantap. Dan yang keculik malah Max-nya. Jungler yang terculik, oh my god, PYN. How can? Dan lihat para pemain dari tim Arkeosi, mereka langsung melakukan rotasi ke arah top lane. Mereka juga mau dominasi di arah top turretnya. Para pemain dari tim Bigetron langsung melakukan rotasi, lihat Matt langsung hilang dari peredaran.
tidak mau berada di posisi yang tidak cukup baik dan bisa di Iron Hook. Bahkan KYY terbuka, Iron Hooknya gagal dengan ada satu Iron Hook. Ripo akan melakukan freestyle tapi ternyata dibalikan keadaannya. RC4 freestyle dulu pon. Sana pakai Mori dibalikan. RC4 harus tumbang tapi di sisi lain mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Oh my god. 2 dibalaskan 1 Ji. 1 diambil 2. Ini gak baik banget. Iya, ketika dari Ripo-nya, duel Dragon-nya salah ke R7, ini langsung di cover oleh Kiyoshi, langsung nabrak balik. Ya, jangan lupa juga Albert udah mulai mendapatkan item damage yang dia BOD. Baru saja diselesaikan dan ini akan menambahkan lagi power attack untuk Arkehosi. Wah, ini dari Bigetron gak boleh memancing teamfight terus sih. Bigetron harus coba untuk melakukan split tipis. Clear wave, balik, split, tipis, clear wave, balik. Karena ini benar-benar berbahaya. Dan kalau misalnya KYY mau ngebuka Abu Sopung, dia harus di cover sih menurut aku. Yes, players gold by Levin main mandiri juga. Albert ada di sana. Skor yang cukup cepat ya untuk Albert, apalagi dia belum ke pick off 1 kali pun dan kill participationnya masih 100%. Oke. 100% kill participation. Bahkan lihat, Lord yang pertama, RR Kiyoshi masih mau lebih. Langsung ada Kosel dikeluarkan, PN dikeluarkan, tapi ternyata RC mau mencoba membantu ke arah belakang. Melakukan zoningisasi. Hantaman benda tumpul yang membuat permain dari tim RR Kiyoshi tidak berhasil melakukan engagement. Dibalikan keadaannya, pertukaran 1 tanpa ada ditukar oleh apapun, membuat Bigetron berada di posisi yang unggul dengan jumlah. Akankah Bigetron yang pertama kali akan membuka Lord kali ini? Tapi lihat, KYY karena telah ditumbangkan secara 5 kali, ini pasti calculate defense-nya tidak sebesar oleh Romar yang dimiliki dari tim RR Kiyoshi. Jadi dia harus lebih nurunin temponya. Memiliki item yang cukup capable terlebih dahulu. Baru bisa maju juga ya seperti tadi ya. Karena di sini dari Iron Hook adalah satu skill. Oh my god, Iron Hook! Again and again! Mancing Mania mantap! Berhasil mendapatkan 1. Kayak mencoba dipulangkan. Serokan berhasil nyangkut ke arah belakang. Max akan menjadi pilihan. Flicker dari VYN masih mau lebih. Dan ternyata Iron Hook gak berhasil membuat pemain dari tim Bigetron apa kehilangan 2. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, Iron Hook yang on point lagi dan lagi dari seorang Finn. Nyulik 1 itu cukup sebenarnya. Tapi tiba-tiba Ki yang mau mencoba untuk mengcover harus terpunish juga. Dan kali ini lihat dari RR Kiyoshi, mereka mau main lebih aman, dapatkan objektif secepat mungkin. Dan bahkan ini harus dilakukan sama Bigetron Alpha. Split push yang harus dilakukan karena menurut gue nggak bisa terlalu maksain team fight bareng sama RR Kiyoshi terus menerus. Matt pinter, Matt dia dorong sedikit demi sedikit. Iya. Gak apa-apa, gak jauh Pung. At least kedorong. Yes, dan juga aman ya, masih bisa nanti untuk join untuk team fight-nya. Tapi Iron Hook-nya tadi sempat terpotong, ini adalah skill yang bisa mengagetkan lawannya. Dan fun fact kita di tahun 2019, Finn, dia adalah mantan untuk Supreme Franco. Waduh. Wow, itu kenapa alasannya tadi juga di-ban sebenarnya. Pantas aja mancing mania ya guys ya. Dengan meta sekarang, Franco menjadi salah satu. Dan ini dia adalah Franco, skin kesukaan teman saya. Volva, dia suka banget pakai skin ini. Dan bahkan kita lihat dari VYN, bakal coba ditabrak, Asaba Force dikeluarkan, ditutup pergerakannya, bloody hand. KYY, what are you doing? Oh no, itu sayang banget lagi ada Lord yang nge-push. KYY dia ngambil keputusan untuk Unstoppable Force ke arah seorang Finn. Yes, lihat Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Bahkan di arah bottom lane dari R7 mencoba untuk melakukan 1-by-1 situation antara seorang R7 dan juga Max. Memilih untuk mundur, Max dan berhasil dilakukan clear minion dengan cukup cepat. Untungnya Lord kali ini bukan Lord di menit 12 ataupun 18. Untung masih Lord yang pertama juga ya. Lord yang pertama. Masih Lord yang belum terlalu kuat. Tapi memang ini decision making sih menurut aku. Ya, dan ya itulah susahnya ketika kita lagi under ya, kena pressure juga. Dan tadi adalah mungkin salah satu desperate move juga sih untuk nge-buying time. Untuk bisa nge-clear Lordnya. Lagi iya sih, tapi kayak Lordnya lagi di-clear di area mid, tapi dia tiba-tiba tabrak ke arah Finn. Tapi Momo-chan kita lihat akankah ada mancing mania, tapi kali ini lihat bakal coba ditarik mancing mania. Oh no, ada 2. Berhasil mendapatkan 1, dibalikan keadaannya. Shadow kill, kali ini hampir saja 2 point kill diamankan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Untungnya KYY masih ada 1 buah flicker, masih bisa ditarik kah? PN masih mau lebih kah? Lihat, ini memang salah satu Supreme Franco.
Dia nggak peduli tarikannya kena atau enggak. Oke, nice try. Nice try, nice Oke, try, Vin. nice try, nice try. Oke, Vin. Nice try. Ada Natalia di situ. Nice try, Astaga. nice try. Tapi dari itemnya kok Wawa. Yes, dari itemnya Albert ini mumpuni banget, ada Endless Battle udah jadi juga di sana dan full defense untuk Finn-nya. Jadi kalau dia yang menjadi target, misalnya dari Unstoppable Force mengarah ke Finn, pasti akan sia-sia dan akan ngebuang skill dari Ki untuk Johannya dia. Dan Bigetron Alpha mereka masih lack on damage. Terbukti dari Rainbow juga hanya memiliki Ice Queen 1. Wow. Mau tarik Skylar. Capek deh kapten. Tarik aja Skylar sampai gondrong. Aduh, tapi ya ini harus berhati-hati juga sih dengan pergerakan dari Iron Hook-nya seorang Finn yang tidak terdeteksi bisa datang dari mana aja. Dan Lord by Samsung Galaxy A535G kita ini sudah mulai muncul juga, Ji. Ini Albert mau bikin apa? WON kah? Atau Mana? apa ya? Dia ada satu item lagi, nggak menuju ke arah satu buah Immortal, tapi lihat dilempar ke arah belakang. R7 bakal coba diganggu. Berhasil mendapatkan satu bolot. Ripo terlalu dalam. Bocor terkeluarkan. Shadow Kill terbagi dan bahkan Mayhem. Flicker with Bloody Hand. Berhasil mendapatkan dua. Mancing mania hampir mantap. Tapi nice try. KYY dilemparkan R7. Memberikan badannya terhadap tim Bigetron Alpha. Tapi World Manipulation. Kali ini nih. Oh my god. Sudah tidak ada lagi defensive high ground. Untungnya mereka memaksakan dengan ada satu buah PN sebagai badannya. Ini dia best turret yang dimiliki Bigetron harus porak-poranda. Iya, di area midnya harus pecah begitu saja dan R7 yang mau tidak mau terkena slow effect dari World Manipulation harus menukarkan nyawanya juga setelah adanya satu buah ejector dari seorang Ki. Tapi itu luar biasa dari Finn, dia flicker, dia langsung beladihannya ke arah mat lagi. Iya, supaya tidak bisa ada yang di poking sama dia, nggak bisa Supaya- ditembak. Iya. Dan juga karena di sini sumber dari burst damage yang bakal masuk dari map yang punya full damage. Oke, tapi lihat Opung Wawa kali ini di arah bottom lane. Lordnya bakal coba di poking, mencoba dihilangkan dengan coba. Dan mancing mania mantap! Again and again! Ripo yang hilang. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi. Kali ini mereka mencoba untuk mendominasi di kali ini berbeda. Fokus ke arah turret. Charge, turret, best turret. Mancing mania mantap lagi! Oh my god! Ini bencana! Bigetron Alpha, mereka diporak-porandakan. World Manipulation ditutup, menuju ke arah base-nya. Super Minion udah mulai masuk. Albert gak melihat apapun yang terjadi. Berdasarkan untuk mencoba mendapatkan satu buah pertama. Ini bencana! Dan Albert masuk area belakang kali ini mapnya. Tidak jadi tumbal tapi base-nya langsung diamankan 2-0 oleh RRQ Hoshi. Wah, gak bisa ngomong sih kalau udah kena Iron Hook. Itu keunggulan dari Franco sebenarnya. Membuat ya kita kehilangan segalanya, momentumnya hilang tadi yang tadinya mungkin bisa maju tiba-tiba. Terus kena Iron Hook 1. Wah, yang kena Max-nya lagi terakhir. Iya, Oh my god. Itu Iron Hook-nya kenapa bisa begini ya? di tengah-tengah ya kan. Dia- Ada Max, dia- ada Pakito. Iya, dia muncul potongnya dari area mid dan langsung maju paling depan, kasih presence aja itu udah pada mundur sebenarnya dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Iya, berat sih tapi tadi. Sebelumnya juga kan si Ripo yang Iya. kena hook di depan. Masalahnya Iron Hook-nya on point dan aku sampai kayak nggak nyangka karena dia tuh di tengah-tengah gitu loh. Yes, yang di tengah itu yang ya Iya. udah Yang kena bukan depannya, ada tapi Max-nya ya belakangnya. pas di ya udahlah di selipannya sana iya, ya kan. makanya. Nggak masuk di akal Iron Hook. Tapi ya kalau dia omong-omong ya dia Supreme. Kan Supreme. Kayak Opung Wawa. Dulu. Kadang-kadang yin-nya itu nggak bisa dimasuk akal, dia Supreme. Oh iya, Supreme Grogol. Oh, udah bukan Grogol lagi. Zimbabwe. Waduh. Aduh, tapi nice try banget buat Bigetron Alpha juga. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yes. Cuma memang Mhm. RK Hoshi Emang- hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Oh, ada Acil di sana. Swap kita negatif, dukungan kita tetap positif. Iya. Nice try juga untuk Bigetron Nice Alpha. try. Telah berjuang dengan maksimal tentunya di game tadi dan membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi juga kewalahan ya tadi sempat ya. Banget. Dan berkali-kali juga. Ya Allah, Kok Edwin? Kok kenapa bantalnya pink terus kelinci Ed ya Allah. Hus. Aduh, tapi Lita, nice Lita. try. Nice try banget sih, Iya, nice try, gua nice tahu try. Lita. Cuma kan, ya Allah Ed.
Itu Lita ya. Tahu sih, cuma kan momennya lagi nggak tepat gitu loh. Aduh, tapi kita tepuk tangan dulu dong buat Bigetron Nova. Tepuk tangan, respect, tepuk tangan. Luar biasa. Karena emang ngelihat dari, menurut aku kayak susah juga ya. Oke, kita langsung lempar ke arah belakang, langsung aja. Iya. Marimar, let's go. Ngobrol-ngobrol. Iya Oji, thank you loh ya. Marimar baru ganti jadi Darius Drew sekarang. And please welcome Skylar. Ya. Yoi, congratulations ya Skylar. Ya kasih. Luar biasa loh tadi Beatrix-nya, gila. Kamu yang kedua kan pakai Brody ya. Iya. Yang game pertama kamu pakai Beatrix. Itu apa rahasianya bisa jago banget itu tadi Beatrix-nya? Ya nggak usah spam hero itu biar jago. Oh, biar jago nggak usah Iya, nggak usah spam hero-nya. Iya, Oke. nggak usah spam. Semakin tidak dimainkan, semakin jago ya berarti. Oke, menarik sekali. Skylar, ini mau nanya dulu nih, kan kalau kita ngelihat ya di MPL Filipina nih, nah ini ada lagi ajang perebutan hero terbaik, penggunanya, user terbaik Beatrix. Ada si Kelra dan juga ada Oheb. Ya. Oke, nah kalau menurut kamu sendiri di Indonesia kamu punya saingan nggak? Ya semua tim lah ada saingannya. Semua tim ada saingannya. Siapa Iya. kalau harus sebut satu nama menurut kamu pengguna Beatrix yang cukup menyulitkan kamu juga di sini? Nino sih. Dino. Iya. Dino adalah saingannya ya. Oke. Nah, tadi kan kamu lihat di game kedua juga Matt ada pakai Beatrix kan. Menurut kamu gimana performa Beatrix Matt? Ya bagus juga. Bagus juga. Iya bagus. Tapi masih lebih jagoan Nino berarti. Iya. Iya, Skylar luar biasa. Nah, Skylar, kan besok kamu akan melakukan Royal Derby nih, ya kan? Akan Iya. melawan Onyx lagi, ya kan? Dan kita sama-sama tahu di match kemarin, win rate kamu yang 100% itu patah gara-gara Onyx. Gimana, apakah besok akan menjadi ajang balas dendam kamu terhadap tim Onyx? Ya semoga aja lah balas dendam. Semoga aja balas dendam ya, Iya. harus menaikkan kembali win rate yang ada ya. Iya. Luar biasa, jadi Beatrix lagi dong. Beatrix lah. Beatrix lagi, oke kita akan lihat ya besok aksinya Beatrix Skylar lagi saat lawan Onyx. Alright, nah terakhir nih mungkin ya, kan kira-kira nih ya dengan adanya Samo HT sekarang dan Sans balik lagi jadi jungler gitu ya kan, ini akan memberatkan kamu nggak ngelawan mereka? Ya iya. Berat sih gamenya. kayaknya. Berat ya kan, Iya, berat. kemarin kan Sans masih di mid laner tuh, ya Iya. kan? Ini bakal jadi berat? Soalnya Sans jungler tim apalagi juga Platnas kan. Heeh. Iya. Jago lah dengan. Jago lah ya, Iya, oke lah ya, kita pengen lihat juga aksi ya besok. Dan mungkin sekarang kamu boleh menyampaikan pesan buat teman-teman dari RRQ Kingdom yang tadi mungkin sudah datang hadir ke sini dan juga yang mungkin ada di rumah. Silakan. Ya thank you banget lah ya, support kita mau kalah maupun menang ya. Ya thank you lah. Viva RR. Thank you and Viva Anarchy. Thank you Skylar and back to Caster. Wow. Luar biasa ya. Respect sekali ya. Respect Skylar, banget, memang Skylar. Skylar tuh juga kan kemarin sempat menjadi salah satu orang yang mencoba mendapatkan slot di Platnas. Ya. Tapi sayangnya belum berhasil, it's okay, nice try ya Oke. kan. Karena banyak kan harus dipilih, tapi Iya. aduh nggak nyaman Aduh, banget sih kenapa gue nih sih, pakai Oci? dasi kayak gini nih. Gue nggak nyaman. Ya, tapi yang nyaman pasti tempat duduk kamu dong, Oci. Coba ya. Coba. Coba mulu. Coba mulu. Berseason-season gue di sini. Udah tiap minggu, tiap season ya pokoknya pakai Secret Lab. Official Gaming Chair di MPL di season 9. Kenapa pas lagi nge-zoom sih? Gue lagi mau Pas banget nurunin dulu. Nyaman banget Oji. Nyaman banget bro. Cakep. Ini mah kalah bro, pelukan dia nyamannya bro deh. Astaga saking nyamannya ya, karena Secret Lab ini jadi pilihan utama loh kok. Yes. Untuk semua turnamen e-sport terbesar di dunia. Betul. Waduh. Astaga Oji. Gue kaget. Kenapa? Tadi gue mimpi, Apa? gue punya secret lab di rumah yang Titan Evo. Wow itu kode banget Ada ya. logo MPL-nya. Kode banget. Kode banget, tapi nggak cuma buat gamer doang. Semua orang wajib Buat coba. semua orang. Buat semua, Iya. semua Orang lihat kalangan. lansia aja doyan duduk situ. Astaga, Oji, kualat nanti bakwanmu jatuh lagi. Takutnya Oji jadi batu nanti. Iya, buat semua orang tentunya karena bisa dibilang ini kenyamanannya udah nggak perlu diraguin lagi. Kayak yang Oji bilang, sama dia aja kalah nyamannya. Coba, Jose sama ini enakan mana? Enakan ini dong. Ya Jose.